Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Fat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Anak-anakku, marilah sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Anak-anakku, materi kita masih tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita sebagai berikut. Kompetensi dasar adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi makanan, membandingkan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, kita bicara tentang saluran pencernaan makanan. Dimulai dari yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung. Berikutnya, setelah lambung, makanan masuk ke usus halus, usus besar, serta ke anus. Nah, nanti ada bantuan-bantuan enzim baik yang dihasilkan oleh saluran pencernaan itu sendiri maupun dari alat pankreas maupun di dalam hati di sini. Nah, ini gambaran untuk saluran pencernaan kita. Jadi seperti ini kalau dilepas ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kita mulai dari mulut. Nah, mulut merupakan pencernaan yang pertama yang bertugas dalam proses pencernaan, yaitu proses pencernaan mekanik atau fisik, perubahan dari bentuk yang kasar menjadi halus, dari bentuk yang ukurannya besar menjadi lebih kecil, supaya mudah ditelan. Nah, di dalam mulut ini ada gigi yang berfungsi menghancurkan makanan. Selain gigi, juga ada lidah, fungsinya membolak-balik makanan. Serta di dalam mulut juga terjadi proses pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang dilakukan oleh enzim. Enzim apa yang dihasilkan? Di antaranya adalah enzim ptealin atau amilase yang terkandung di dalam kelenjar ludah itu. Nah, fungsinya untuk mengubah amilum atau zat tepung menjadi yang lebih sederhana atau zat gula. Selanjutnya, makanan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, pada saluran ini ada terjadi suatu gerakan untuk mendorong makanan masuk ke lambung, yaitu dengan gerakan peristaltik. Letaknya di mana kerongkongan? Di belakangnya saluran udara, jadi berjejer dengan tenggorokan. Nah, perhatikan, pada mulut atau pencernaan yang dimulai dari mulut, gigi melumatkan makanan, air ludah atau saliva membantu melunakkan makanan. Enzim saliva membantu menguraikan karbohidrat atau zat tepung atau pati menjadi zat gula. Kemudian lidah itu berfungsi membolak-balikkan. Nah, ini susunan gigi kita seperti ini. Nah, lebih detailnya nanti ada gigi geraham belakang, geraham depan, kemudian gigi seri. Nah, fungsinya ada masing-masing.
Selanjutnya makanan masuk ke kerongkongan. Nah, ini gambar dari kerongkongan kita. Setelah itu didorong dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, ini untuk lambung kita. Selanjutnya, anakku, pada lambung, alat pencernaan berupa kantong atau dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong. Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi sehingga menjadi lebih halus agar lambung tidak bekerja terlalu berat. Sebaiknya kalau kita makan maka harus dikunyah. Berapa kali? Mengunyahnya adalah paling sedikit 25 kali. Selain mencerna makanan secara mekanik, lambung juga mencerna makanan secara kimiawi, yaitu menghasilkan cairan atau air lendir yang berupa asam lambung untuk membunuh kuman atau HCl serta enzim renin dan pepsin. Berikut makanan masuk ke usus halus. Setelah dicerna di lambung, makanan akan masuk ke usus halus, yaitu usus yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari dan usus kosong berperan penting dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Di dalam usus 12 jari ini, kantong empedu dan pankreas mengeluarkan cairan pencernaan. Empedu yang dihasilkan oleh kantong empedu akan berperan dalam pencernaan lemak dengan cara mengemulsikan lemak sehingga dapat dicerna lebih mudah atau lebih lanjut. Perhatikan anakku, karbohidrat oleh enzim amilase diubah menjadi zat tepung, maltosa dulu, oleh maltase menjadi glukosa. Kemudian lemak oleh garam empedu mengemulsikan lemak, dibantu lipase membentuk asam lemak dan gliserol. Sedangkan protein itu oleh enzim tripsin membentuk polipeptida yang lebih kecil. Kemudian oleh peptidas membentuk asam amino. Perhatikan dinding lambung kita itu dirancang oleh Allah yang sangat luar biasa. Dari makanan dihaluskan, setelah itu masuk ke usus halus sehingga memudahkan untuk dicerna. Jadi pencernaan makanan berakhir di ileum, di usus halus, supaya mudah diserap oleh dinding ileum. Glukosa, asam amino, mineral, vitamin diserap melalui pembuluh darah dinding ileum. Adapun asam lemak dan gliserol akan diserap melalui pembuluh getah bening. Pembuluh getah bening ini akhirnya akan bermuara pada pembuluh darah sehingga sari-sari makanan dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Ini bagian-bagian dari usus halus. Selanjutnya usus besar. Zat-zat yang tidak diserap oleh usus halus selanjutnya akan masuk ke usus besar atau kolon. Di usus besar ini terjadi penyerapan sisa-sisa air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk atau E. coli. Nah, pembusukan dilakukan oleh bakteri yang hidup di usus. Akhirnya makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau feses melalui anus. Jadi keluar terakhir itu lewat anus. Nah, demikian anak-anakku salurannya ya sampai berakhir pada anus. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa yang menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan? Di antaranya mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman atau suka jajan di pinggir jalan yang tidak higienis. Kemudian kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah, sayuran, seperti itu. Kemudian pola makan tidak teratur, terlalu tegang, stres, kekurangan vitamin C, juga terlalu banyak mengkonsumsi gula. Itu akan menyebabkan gangguan
pada saluran pencernaan. Nah, ini kelainan-kelainan pada saluran pencernaan ada appendicitis, MAC, ulkus, kemudian sembelit, juga parotis atau gondong. Perhatikan anakku, di sini ada usus buntu atau appendicitis. Usus buntunya membesar, kemudian nih sakit MAC. Selanjutnya ini terjadi gondong, ya, pembengkakan, kemudian ini terjadi yang namanya wasir. Bahkan kalau sudah parah, dia akan menjadi ambeien. Demikian anak-anakku, apa yang sudah Bufat sampaikan, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Bagi anak-anak ibu yang masih kurang paham atau hari ini tidak ikut pembelajaran, silakan dibuka YouTube SMP Patra Dharma 2. Dan tugas kalian sudah ibu persiapkan di Google Classroom. Ingat, tulis nama, kelas kalian, dan perhatikan waktu yang sudah dijadwalkan. Demikian anak-anakku, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.